Halo Bapak Ibu Guru semuanya, hari ini saya mau sharing bagaimana membuat soal menggunakan Google Form. Saya akan menggunakan Google Form dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Oke, kita akan mulai pelan-pelan. Yang pertama pasti Bapak Ibu Guru sudah punya database mengenai soal-soal ya. Misalnya di sini saya buka contohnya soal seperti ini. Data biasanya Bapak Ibu mengetik menggunakan Microsoft Word. Jadi misalnya contohnya seperti ini lengkap dengan penomorannya ya Bapak Ibu dan optionnya. Nah, untuk mengcopy paste ini di Google Form, maka langkah yang lebih mudah biar nanti kita copy pastenya lebih mudah, dihilangkan numberingnya untuk semuanya. Nah, caranya tinggal Bapak Ibu CTRL-A untuk mengeblok semuanya. Kemudian di bagian numbering, ini di menu home, kemudian kelompok paragraf sini, di sini ada numbering, ini di none aja. Ya, sehingga otomatis di sini tidak ada optionnya penumberingnya. Oke. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah berarti kita membuka Google-nya. Nah, kebetulan ini sambil mengecek. Kemudian ya, silahkan disiapkan untuk Google-nya. Kalau yang belum masuk, silahkan masuk melalui email bisa, sehingga yang akan muncul di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih Google aplikasi di sini yang ada titik 9 di sini. Kemudian silahkan diklik, kemudian pilih Google Drive. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini tergantung kekuatan sinyal dari internet ya Bapak Ibu. Kalau ini ya lumayan lah muter-muter. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, ini sambil ini ya, sudah mulai muncul. Harusnya ini berupa ini kelihatan gambar, hanya karena sinyalnya masih belum full, makanya dia nggak tampil semuanya. Nah, saran saya begitu di sini di drive saya, Bapak Ibu Guru membuat folder sehingga Bapak Ibu nanti mudah untuk mencari. Misalnya folder soal. Nah, berarti cara membuatnya drive saya, kemudian di sini ada drive saya, ya kan? Kemudian diklik di sini folder baru. Tinggal diklik aja. Ya. Ini koneksi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah muncul. Silahkan misalnya soal folder tanpa nama, soal TP 2020-2021, kemudian buat. Oke, ini saya tutup aja. Ya, ini sedang diproses. Di sini sudah muncul soal TP 2020-2021. Saya double klik di sini di foldernya, sehingga kita akan ke folder soal TP 2020-2021. Ini sekali lagi ini ternyata koneksi. Nah, untuk membuat Google Form, ketika sudah ini, Bapak Ibu bisa langsung klik kanan di dalam folder ini. Kemudian pilih lainnya, kemudian pilih Google Formulir, kemudian pilih formulir kosong. Oke, seperti ini. Nah, muncul formulir tanpa judul. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal membuat judul dari formnya.
Misalnya penilaian harian kedua IPA. Nah, ini ada dua di sini Bapak Ibu, satu di sini, satu di sini. Ini kalau saya klik, dia di sini juga akan muncul. Kalau menurut Bapak Ibu di sini kepanjangan, bisa diganti PH2 IPA. Jadi seperti ini. Tinggal diklik, kemudian diganti. Ya, misalnya ini di deskripsi formulir. Penilaian dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak materi yang terserap oleh peserta didik. Oke, jadi misalnya seperti ini. Nah, kemudian bisa ditambahkan, misalnya tinggal di enter ya Bapak Ibu, KD 3.2 memahami gejala alam biotik, misalnya seperti ini. Kemudian KD 42 nya melakukan pengamatan, misalnya. Nah, misalnya sudah seperti ini. Nah, kalau mau diberikan kop, maka Bapak Ibu tinggal pilih di sini, pojok kanan atas, tema. Nah, di sini bisa pilih gambar. Nah, misalnya seperti ini. Bisa pilih dari sini atau bisa mengunggah. Nah, misalnya ini di sini dicari kalau mau mengunggah. Misalnya saya pakai logo Strada. Oke, ini kemudian klik selesai aja. Oke. Nah, di sini akan muncul logonya Bapak Ibu atau gambar yang akan kita pilih. Kalau sudah, ini tinggal di close aja. Oke, kemudian setelah penilaian ini deskripsi awal, misalnya kan kita ke identitas peserta, maka untuk selanjutnya kita pilih di sini ada yang namanya, saya geser dulu Bapak Ibu. Nah, ini tambahkan bagian. Ya, jadi di sini ini menu-menu tambahannya. Plus berarti untuk menambahkan pertanyaan, yang ini untuk mengimpor pertanyaan, yang T double ini untuk tambahkan judul dan deskripsi, kemudian yang ini untuk tambahkan gambar. Jadi kalau Bapak Ibu guru menggunakan gambar, silahkan di sini menggunakan gambar. Kemudian ini video. Nah, kalau yang listening menggunakan video, pakai yang ini. Jadi ketika format MP3 dijadikan MP4 baru diupload ke YouTube. Nah, linknya bisa ditambahkan dari sini. Kemudian ini adalah untuk memecah istilahnya bagian per bagian. Bagian 1 misalnya judul, bagian 2 misalnya identitas peserta, bagian ketiga misalnya baru soalnya. Nah, ini di sini tinggal diklik. Nah, jadi ini. Setelah deskripsi awal mengenai judul ini, kemudian yang kedua misalnya diisi identitas peserta. Nah, di sini udah ada pertanyaan tanpa nama. Silakan Bapak Ibu ketikkan nama siswa. Nah, di sini otomatis akan memilih tipenya adalah jawaban singkat. Nah, karena nama siswa wajib diisi, berarti silahkan di sini wajib diisi. Diklik. Oke. Yang berikutnya kita plus, berarti setelah nama siswa kita kelas ya Bapak Ibu. Kelas. Kita tetap pilih pilihan ganda, jadi biar siswa hanya memilih optionnya satu saja. Misalnya 10A, 10B, 10C, 10D, misalnya seperti ini.
Jangan lupa ini wajib diisi. Nah, kemudian yang berikutnya, nomor absen. Nomor absen. Nah, ini jawaban singkat. Ini teks jawaban singkat. Di sini langsung angka, adalah angka. Oke. Ini jangan lupa wajib diisi. Nah, ini untuk identitas peserta. Oke. Kemudian bagian berikutnya berarti kita langsung ke soal. Berarti di sini tambahkan bagian. Nah, di sini misalnya langsung ketikkan pilihannya Bapak Ibu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Seperti ini. Jujur ya mengerjakannya misalnya. Oke. Nah, tinggal kita plus untuk menambahkan pertanyaan. Nah, tadi kita sudah punya database soal kan Bapak Ibu, tinggal kita buka. Misalnya untuk soal nomor 1 kita copy. Ini harus satu-satu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti ini. Ya, untuk mempaste tinggal CTRL-V ya. Oke, kemudian kita balik ke soalnya, tinggal optionnya bisa langsung semuanya. Kita copy dengan tombol CTRL-C, kemudian kita kembali ke Google Form-nya, diklik di opsi 1 ini langsung CTRL-V. Ya, oke, di sini sudah akan langsung muncul. Ini wajib diisi. Sebelum lanjut Bapak Ibu, biar ini bisa kita berikan kunci jawaban, maka kita harus men-setting ini sebagai kuis. Nah, caranya adalah kita klik di setelan di sini yang gambar seperti gambar gerigi, kita klik. Nah, ini setelannya. Umum. Ini ada kumpulkan alamat email, perlu masuk. Ini kalau Bapak Ibu guru mau membatasi satu anak hanya boleh sekali masuk, berarti Bapak Ibu silahkan checklist di sini. Nah, kemudian responden dapat mengedit, melihat diagram, saya kira nggak perlu, jadi nggak perlu di checklist. Presentasi. Nah, di sini tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kalau untuk ulangan, kalau mau soalnya diacak, berarti Bapak Ibu tinggal pilih yang acak urutan pertanyaan. Kalau untuk tampilkan link menyerahkan tanggapan lain, kita hilangkan checklistnya saja. Oke, kemudian kuis. Nah, di sini Bapak Ibu, jadikan ini sebagai kuis. Nanti kalau Bapak Ibu lupa nggak memberikan kunci jawaban, nanti nggak ada nilainya untuk siswa-siswanya. Oke, kemudian ini rilis nilai segera. Nah, ini responden. Siswa dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Saya kira nggak perlu ya Bapak Ibu. Jawaban yang benar nggak perlu. Jadi nanti bisa kita lihat, kita bisa gunakan untuk remedial. Nah, apakah siswa bisa melihat nilai atau skornya? Silahkan, itu kebijakan Bapak Ibu. Nah, misalnya ini saya berikan untuk nilainya bisa dilihat. Kita checklist, kemudian kita simpan. Nah, lanjut lagi ke sini. Sehingga di sini sudah akan muncul kunci jawaban. Nah, ini wajib diisi. Kalau tadi di setelan itu ada untuk mengacak pertanyaan, nah di sini ada untuk mengacak urutan opsi. Ini untuk mengacak urutan opsi, ya kan? Kemudian kita pilih kunci jawaban. Nah, sebelumnya skor setiap soal mau berapa? Misalnya kita mau memberikan 10 soal. Nah, nilai itu kan berarti maksimal 100 kan? Nah, berarti misalnya nilainya dibuat 100. Oke. Nah, dalam hal ini misalnya saya mau ambil 5 soal. Biar jadi 100 berarti saya kasih skornya di sini 20. Nah, kemudian tinggal kunci jawabannya. Nah, tinggal diklik mana yang menjadi kunci jawabannya di antara 5 jawaban ini. Misalnya ini A, saya klik yang ini, heterotrof. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk tahapan membuat soal. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah membuat
setelan Google Form ini menjadi kuis, sehingga pada soal ini kita sudah bisa men-setting untuk kunci jawaban, kemudian skornya. Oke, untuk menambahkan soal berikutnya, Bapak Ibu tinggal klik plusnya. Nah, ini akan menambah untuk pertanyaannya. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal buka soalnya tadi, di blok CTRL-C, pindah ke Google Form CTRL-V. Balik lagi untuk copy optionnya, di copy semuanya, kemudian diklik di opsi 1 CTRL-V. Kemudian jangan lupa wajib diisi. Kalau di sini mau diacak urutan opsinya, silahkan ya. Kemudian kunci jawaban diklik, skornya misalnya tadi saya 20, kemudian tinggal kunci jawabannya dipilih salah satu ya. Oke, kemudian tambah pertanyaan berarti plus lagi, saya copy dari sini, kemudian ini, kemudian opsinya lagi, copy, kemudian ini wajib diisi, acak urutan opsi, kunci jawaban 20. Nah, kunci jawabannya tinggal dipilih yang apa. Nah, plus. Nah, ini ketahuan Bapak Ibu, karena skor saya 20, saya udah mengcopy 3 soal, maka di sini poin totalnya 60. Ya. Oke, tinggal kita lanjutkan, misalnya copy paste. Kemudian ya, ini wajib diisi, acak urutan opsi, kunci jawaban, kan, kemudian kunci jawabannya ya, kemudian nah terakhir ini CTRL-V, kemudian saya copy. Oke, wajib diisi, acak urutan opsi, kunci jawaban 20. Nah, misalnya ini. Nah, di sini udah kena poin totalnya 100. Nah, misalnya kita sudahkan untuk soalnya misalnya cukup sekian. Nah, untuk melihat apakah terjadi salah atau bagaimana, maka kita bisa melalui pratinjau di sini yang seperti mata. Tinggal kita klik. Nah, akan seperti ini. Kira-kira ada yang kurang atau enggak. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Penilaian harian kedua ini. Penilaian dilakukan, nah, KD ini. Nah, ini tergantung Bapak Ibu guru mau buatnya seperti apa, ya. Kemudian ini berikutnya. Nah, tanda berikutnya karena tadi kita memilih bagian. Oke, penilaian harian. Karena tadi kita memilih acak pertanyaan di setelan, maka di sini jadinya acak Bapak Ibu. Jadi kelemahannya itu. Jadi di identitas peserta pun juga akan acak. Terserah sih Bapak Ibu. Nah, mau diacak pertanyaan atau hanya acak opsi. Misalnya seperti ini. Ini tinggal berikutnya. Nah, di sini. Organisme, misalnya saya jawabnya ini. Ini jadinya ngacak ya. Ininya pun juga acak. Oke, misalnya ini saya jawab seperti ini. Kirim. Nah, karena tadi di settingan bisa melihat skor, maka di sini lihat skor. Bisa melihat skornya. Nah, di sini adalah skornya. Salahnya adalah 1. Nah, tinggal nggak kelihatan tapi di sini salahnya mana. Nah, tapi kadang ada yang protes, Bu, jawabannya kok
misalnya organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Ini kok salah, harusnya kan benar autotrof. Berarti ternyata kunci jawabannya salah, masih bisa diperbaiki nggak? Nah, itu masih bisa diperbaiki Bapak Ibu. Ini saya close, saya kembali ke formulir ini. Nah, di sini tinggal tadi yang salah yang mana? Nah, yang ini kan. Nah, ini tinggal saya klik. Nah, di sini kan kuncinya heterotrof, padahal autotrof. Nah, ini tinggal kita hilangkan. Kemudian kita ganti autotrof. Terus yang anak yang tadi gimana? Anak yang tadi tetap akan mengikuti jawaban walaupun kita sudah menggantinya. Nah, kalau sudah, oke, kalau soalnya yakin sudah jadi, nah, berarti Bapak Ibu Guru nanti tinggal pilih kirim di sini. Nah, oke, nah, pilih yang seperti gambar paperclip. Nah, di sini jangan lupa klik perpendek URL-nya. Nah, silahkan ini yang Bapak Ibu salin, kemudian bisa dikopikan ke siswanya melalui WA atau GCR, itu silahkan. Oke, jadi seperti itu untuk mengirimkannya. Oke, nah, tadi lanjut. Bu, tadi kan udah masuk. Nah, cara mengeceknya gimana? Nah, cara mengeceknya adalah di sini ada namanya respon. Responnya ada satu ini. Nah, tadi sudah diganti kunci jawabannya ya. Nah, apakah benar? Nah, benar ini nilainya 100. Jadi walaupun kunci jawabannya sudah dikerjakan, kemudian kunci jawabannya baru kita ganti, ini sudah akan menyesuaikan nilainya, tetap nilainya 100. Nah, cara mengambil datanya Bapak Ibu, misalnya ya, saya akan ambil untuk contoh yang sudah banyak untuk nilainya. Jadi nggak hanya satu. Misalnya ini, saya ambil di sini. Oh ya, satu lagi, Bu. Biar itu nggak dibuka sembarangan, biasanya kan dikasih token. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kembali lagi ke Google Form ini, kemudian diklik di pertanyaan. Nah, kemudian misalnya tokennya adalah setelah mengentry data siswa. Maka misalnya setelah nomor absen ini saya klik, kemudian saya tambahkan bagian. Sehingga di sini ada bagian ketiga sebelum ke soal. Di sini token, deskripsinya adalah token. Nah, kita tambahkan pertanyaan, masukkan token. Nah, ini tipenya jawaban singkat. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau tadi absen itu kita pakai angka, maka untuk token biar bisa dicampur kita pilih teks. Ya, teksnya. Nah, teksnya mau berisi apa? Misalnya PH 2 IPA. Ya, PH 2 IPA. Misalnya di sini ketika siswa salah, maka kita berikan warning. Token salah. Hubungi guru mapel. Nah, misalnya jadi nanti ketika salah, dia akan harus menghubungi guru mapelnya. Ini PH 2 IPA. Ini jangan lupa wajib diisi. Tidak perlu ada poinnya. Oke, nah bagaimana kita ceknya? Tetap perhatiin jawab benar nggak tokennya tadi. Oke, ini berikutnya. Nah, ini kan ngacak kan Bapak Ibu? Misalnya ini. Nah, masukkan token PH 2 IPA. Misalnya seperti ini, kira-kira bisa apa enggak? Salah, karena ini hurufnya besar. Nah, tadi ini ada warningnya, maka di sini token salah, hubungi guru mapel. Jadi dia harus benar. Nah, ini baru bisa berikutnya. Itu untuk menambahkan token.
Oke, ini untuk soal, kemudian untuk mengirimnya silahkan kalau ada pertanyaan boleh dijapri ke saya. Terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru jika kita sudah melakukan ulangan dan anak-anak sudah melakukan pengiriman ke Google Form kita? Nah, caranya kita buka di Google Drive-nya, kita buka di foldernya, misalnya ini saya pakai yang kemarin ya, TP 2021 kemarin sudah ada PH2 IPA yang Bapak Ibu Guru coba. Nah, untuk mengetahui hasilnya tinggal Bapak Ibu Guru double klik di Google Form-nya itu, kemudian membuka. Ya, sampai dia terbuka. Ini pertanyaan. Nah, di sini ada responnya sudah 16. Bapak Ibu tinggal bisa mengecek berapa yang sudah masuk mengikuti ulangan. Nah, ini tinggal kita klik respon. Seperti ini. Nah, di sini sudah ada tampilannya, nilai yang paling kecil, paling besar, kayak gini ya. Nah, ini pertanyaannya, ada yang terlewat, jawaban yang benar, kemudian seperti ini, nama siswanya, kemudian ini grafiknya, dari setiap kelas kelihatan 10A, 10B, 10C, ya kan, kemudian ini tokennya, mana yang salah pertanyaannya. Jadi ini kalau kita mau membuat analisis bisa juga dari sini. Nah, bagaimana untuk mengolah data yang sudah masuk? Nah, di sini udah ada 16 peserta. Nah, untuk mengetahui datanya, tinggal Bapak Ibu pilih yang tanda plus warna hijau ini, tinggal diklik. Ya, nanti akan muncul PH2 IPA respon. Google Spreadsheet, ini yang secara online. Kalau Bapak Ibu Guru masih bingung, kita tunggu ini sampai selesai muternya. Kemudian di sini kita bisa unduh dalam bentuk Excel. Caranya tinggal Bapak Ibu Guru pilih file, ya. Kemudian download. Nah, ini download Microsoft Excel. Oke, nah ini sudah terdownload. Selesai, tinggal kita buka aja. Saya di sini ini show in folder. Ya. Nah, ini hasil dari ulangan IPA. Tinggal Bapak Ibu double klik aja untuk membukanya. Agak lama. Diulangi lagi aja, double klik. Saya buka dari sini, file open, saya cari di browse. Nah, ini di download PH2 respon. Nah, proses. Nah, seperti ini ketika sudah terbuka file download PH2 IPA respon.
Nah, kemudian untuk mengolahnya berarti jangan lupa Bapak Ibu ini klik enable editingnya ya, karena kalau nggak diklik nanti nggak bisa diedit. Oke, nah yang kita perlukan kan hanya skor, nama siswa, kelas, nomor absen. Lainnya kan nggak perlu, maka ini bisa kita hapus. Ya, biar ini juga timestamp-nya kita hapus. Nah, misalnya tinggal di sini kita tambahkan skor, jumlah skor. Kemudian nilai akhir. Saya agak perbesar dulu. Oke, untuk jumlah skor. Karena ini skornya di sini 10 20 ya. Dari 10 garis miring 20. Jadi total poinnya 20, ini dapat 10. Nah, bagaimana kita hanya mengambil nilainya 10? Maka di jumlah skor ini kita menggunakan yang namanya formula value kurung buka. Nah, karena 10 ini ada dia di sebelah kiri, maka kita pakai fungsi left ya, kurung buka. Nah, di sini akan muncul teks. Teksnya itu berarti selnya di sini. Kemudian titik koma, karena di sini punya saya left, kemudian titik koma. Nah, maka saya pakai titik koma. Kalau di tempat Bapak Ibu setelah teks ini koma, berarti silahkan pakai koma. Tergantung komputer masing-masing. Nah, 10 itu kan ada 2 karakter, berarti di sinilah saya langsung ketikkan 2, kurung tutup. Nah, sehingga ini menjadi data angka. Ini Bapak Ibu kalau sudah ketemu satu di sini, tinggal kita taruh mouse-nya di pojok kanan bawah. Dari fill handle ini kita tinggal tarik ke bawah ini. Sehingga akan muncul semuanya. Oke. Nah, kemudian nilai akhirnya. Nilai akhirnya bagaimana? Yang jelas, yang penting adalah bagaimana nilai akhirnya menjadi nilai 100. Nah, kalau skornya 20 misalnya sama dengan jumlah skor saya kali, berarti tanda bintang kalikan 5. Oke. Jumlah skor bintang dikali 5. Sehingga munculnya 50, tinggal kita tarik dari fill handle di sini. Nah, sudah muncul nilainya. Oke, kemudian biar ketahuan nilainya yang di bawah KKM. Nah, biar langsung merah bagaimana? Di blok nilai akhir, kemudian di bagian home, di sini ada namanya conditional formatting. Ya, kemudian Bapak Ibu pilih highlight cell rule, kemudian pilihnya less than. Conditional formatting, highlight, less than. Nah, di sini berapa KKM-nya? Misalnya KKM-nya 80. Ya. Kemudian ditandainya dengan apa? Tinggal dipilih di sini. Misalnya custom format. Oke. Nah, di bagian color. Nah, misalnya ini colornya merah. Kalau sudah oke, maka ini jangan lupa juga di oke, maka nilai yang bawah KKM akan merah. Oke, sampai di sini ada yang bertanya. Nah, Bu, ini kan kelasnya masih acak ya. Nah, kita kan susah untuk mencatat di buku nilainya. Nah, bagaimana biar urut sesuai dengan kelasnya? Nah, maka caranya adalah sebelumnya saya buat rata tengah dulu ya Bapak Ibu biar kelihatan rapi. Nah, biar kita bisa mengurutkan sesuai kelas dan sesuai dengan absen, maka Bapak Ibu kita blok datanya ini dari skor sampai ke semuanya. Tinggal ditarik aja mouse-nya, kemudian pilih menu data. Oke, menu data, kemudian sort. Oke, nah di sini sort by-nya. Yang pertama kan berdasarkan kelas ya, maka kita pilih kelas. Sport on-nya cell value, ordernya dari A ke Z. Jadi dari
paling kecil ke besar. Oke. Kemudian pengurutan yang kedua berarti kita pilih add level. Ya, ADD level. Nah, ini pengurutan yang kedua berdasarkan misalnya nama siswa. Kemudian set value A to Z. Nanti kalau mau menambahkan kriterianya lagi, tinggal di add level. Nah, di sini oke. Ini akan urut 10A semuanya. Dari namanya B, D, E, K, R, V. Ini 10B, ini 10C. Jadi kurang lebih untuk pengolahan data dari Google Form seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya. Terima kasih.